dapet mata kuliah dasar sosiologi dan antropologi, jadi kita juga belajar sosial ya, jadi anak IPS walaupun yang daftar public health itu anak IPA. Halo semuanya, kenalin nama aku Anis Kurniawati, biasa dipanggil Anis. Saat ini aku sedang berkuliah di jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan sedang menginjak semester 4. Dulu aku itu masuk jalur SBMPTN. Jadi seperti yang kita tahu, UI itu ada banyak jalur masuk kan. Nah, yang di pemerintah itu ada SNMPTN dan SBMPTN. Nah, yang satu lagi kalau di FKM itu hanya ada SIMAK UI untuk S1 reguler. Jadi kalau misalnya di fakultas lain di UI itu ada dari S1 paralel, talent scouting, dan KKI. Nah, kalau di FKM itu hanya ada 3, yaitu tadi SBMPTN, SNMPTN, dan SIMAK reguler. Jadi di FKM itu nggak ada kelas paralel. Alasannya kenapa? Karena aku sendiri jujur sebelum masuk FKM ini aku nggak tahu jurusan kesehatan masyarakat itu apa. Dan kelas aku yang di atas aku juga yang masuk ke kesehatan masyarakat itu juga nggak terlalu banyak. Kebanyakan ya masuk kedokteran, farmasi, dan sebagainya. Terus waktu itu aku direkomendasikan sama guru aku untuk masuk kesehatan masyarakat. Awalnya aku ragu sih, namun aku kayak memilih ya udah coba aja nih, aku ilmu baru gitu yang baru aku tahu. Dan ternyata setelah masuk itu not bad sih, karena aku jadi punya pemikiran yang baru gitu tentang kesehatan yang ada dalam masyarakat. Jadi menurut aku ini ilmunya seru banget sih. Akreditasi jurusan, kalau dari kesehatan masyarakat sendiri itu alhamdulillah jurusannya A di Universitas Indonesia. Kalau menurut aku sendiri, biaya hidup di Depok itu ya, menurut aku relatif sih, karena kalau biaya hidup itu kan tergantung gimana cara orang untuk mengelola uangnya sendiri kan. Tapi kalau misalnya aku tinggal di Bekasi, jadi biasanya kalau kuliah itu aku ngekos di Depok, karena jarak Bekasi Depok itu lumayan jauh dan capek banget, apalagi waktu itu lagi zaman-zamannya mahasiswa baru itu sangat sibuk dan pulangnya selalu malam dan terus ada kegiatan gitu, dan aku merasa aku nggak mampu nih buat pulang pergi gitu, walaupun masih kalau orang bilang kayak masih Jabodetabek deket gitu, nyatanya nggak sedekat itu ya di Bekasi. Makanya aku ngekos di sana, dan menurut aku daerah kosan di UI itu range-nya sekitar ada yang 700 ribuan, ada yang sejuta, bahkan ada yang capai angka 2 jutaan gitu. Terus kalau untuk makan segala macam menurut aku standar sih. Dan kalau aku sendiri itu biasanya sebulan itu sejuta, dan itu udah termasuk fotokopi, udah termasuk biaya kuliah kayak transportasi, dan udah termasuk laundry, kalau misalnya yang laundry pakaian, dan makan sih itu udah 1 juta sebulan gitu. Selama semester 4 ini aku mendapatkan materi kuliah itu ada epidemiologi. Kalau orang bilang itu epidemiologi itu mother of public health. Epidemiologi dasar dan epidemiologi penyakit menular. Ini di semester 4. Terus aku juga dapet mata kuliah dasar sosiologi dan antropologi. Jadi kita juga belajar sosial ya, jadi anak IPS walaupun yang daftar public health itu anak IPA sebenarnya ya, kalau di SBM, SNM, dan SIMAK. Tapi kita juga belajar IPS nih guys, dikit-dikit. Terus kita juga belajar ekonomi kesehatan juga. Terus kita juga belajar tentang promosi kesehatan, jadi kita belajar tentang komunikasi juga. Terus kalau di awal-awal itu masih IPA-nya lumayan kental sih, ada ilmu biomedik yang itu tuh kayak biologi kalau di SMA ya. Terus juga masih banyak lagi sih, itu tuh kayak kalau kesehatan masyarakat tuh ada mata kuliah sosial yang kita dilatih untuk bisa
menjadi pemimpin, ada juga mata kuliah kepemimpinan, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bersosialisasi, tapi nggak lupa juga nih dengan IPA-nya tentang kesehatannya gitu. Kalau nilainya susah apa tidak, menurut aku, di FKM itu masih standar-standar aja sih, emang mungkin di kampus dan, fakultas lain juga ya emang ada mata kuliah yang emang, eee, susah untuk mendapatkan nilai yang bagus, namun ada juga mata kuliah yang menurut aku kita juga bisa mengikuti gitu. Jadi menurut aku masih standar dan relatif juga sih, tergantung sama, mahasiswanya itu bagaimana, performa dia selama perkuliahan gitu. Jadi 7 peminatan yang ada di Kesehatan Masyarakat itu ada epidemiologi, ada manajemen asuransi kesehatan, ada manajemen informatika kesehatan, biostatistika, ada promosi kesehatan, administrasi dan kebijakan kesehatan, dan juga ada biostatistika. Nah, nanti kita mahasiswa semester 4 nih, ketika mau masuk semester 5, kita disuruh memilih 3 peminatan yang kita minati. Nah, nanti dari pihak fakultas yang akan menentukan nih dilihat dari IPK semester 1 sampai 4. Dan nanti di mana kita akan dipilihkan ini peminatannya. Jadi skripsinya ini tuh biasanya diambil dari topik masing-masing sesuai peminatannya. Jadi misalnya kalau peminatan epidemiologi itu skripsinya lebih banyak membahas tentang penyakit dan juga faktor risikonya. Nah, kalau administrasi kebijakan kesehatan lebih banyak membahas mengenai kebijakan-kebijakan kesehatan. Biasanya skripsi jurusan kesehatan masyarakat ini dia itu mengambil banyaknya tuh data sekunder seperti rekam medis, data geografi daripada dengan data primer gitu. Jadi untuk prospek kerja lulusan kesehatan masyarakat itu cukup banyak loh guys. Jadi misalnya kalau di pemerintahan itu kita bisa bekerja di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan, di Puskesmas, atau di rumah sakit pemerintahan. Nah, kalau di non pemerintah kita juga bisa nih bekerja di NGO non pemerintah atau di NGO yang masih berada di lingkup kesehatan. Nah, anak kesehatan masyarakat itu juga bisa bekerja di WHO loh, di kantor WHO Indonesia. Bahkan anak biostatistik itu juga bisa loh kerja di BPS atau Badan Pusat Statistik. Oke, kalau kesan selama aku berkuliah, cukup ini sih, cukup menambah ilmu banget karena sebelumnya kita kan nggak pernah tahu nih, aku juga nggak pernah tahu apa sih itu kesehatan masyarakat dan dia tuh berfokusnya kemana. Beda dengan jurusan lain seperti kedokteran, farmasi yang kita udah tahu dia bakal seperti apa gitu. Ternyata setelah masuk di ilmu ini, untuk selama 4 semester ini itu menurut aku sangat bermanfaat, bisa membuka mata orang kalau misalnya tenaga kesehatan masyarakat itu sangat dibutuhkan oleh kita semua, bahkan apalagi saat pandemi seperti ini. Jadi kesan aku itu sangat banyak insight yang bisa aku dapat sih kalau dari ilmu kesehatan masyarakatnya sendiri. Kalau dari lingkungan FKM UI-nya sendiri nih, menurut aku anak-anak bahkan kating-kating FKM UI ini tuh kayak sangat kekeluargaan banget. Jadi menurut aku cukup nyaman banget sih di lingkungan FKM UI ini. Pesan untuk teman-teman yang ingin masuk kuliah jurusan kesehatan masyarakat, jangan ragu untuk masuk jurusan kesehatan masyarakat karena mungkin orang tua, teman-teman, bahkan saudara kalian itu nggak tahu apa itu jurusan kesehatan masyarakat, apa itu kesehatan masyarakat, dan lulusan kerjanya tuh jadi apa ya. Tapi kalian harus tahu dulu nih pas udah masuk sini tuh ternyata anak-anak, tenaga kesehatan masyarakat itu masih sangat dibutuhkan di Indonesia untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang ada di Indonesia yang saat ini mungkin masih ada yang masih belum bisa ditanggulangi oleh pemerintah, dan juga apalagi saat ini saat pandemi terjadi di Indonesia. Nah, menurut aku menurut aku juga jangan ragu sih, bener-bener jangan ragu buat masuk kesehatan masyarakat ini, karena
bukan hanya kerjaan yang kita lihat, tapi kita benar-benar bisa mengubah cara pandang dan juga bisa mendapat pengalaman baru, kayak melihat kesehatan dari berbagai aspek, dari aspek ekonomi, aspek sosial, dan lain-lain gitu. Oke, mungkin sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang ingin masuk ke kesan masyarakat ataupun yang lain. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.